Selamat siang, perkenalkan nama saya Tri Ayudina Muslimah, NIM 190431104, kelas 5C, Prodi D4 Akuntansi Keuangan, mata kuliah Sistem Akuntansi Pemerintah, dosen pengajar yakni Mem J. Klinik Greti Wenas. Tugas pertemuan ketiga tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Akuntansi SKPD. Kita masuk ke materinya, pengertian sistem dan prosedur akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, ikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di SKPD. Selanjutnya, SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. SKPD terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamung praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini terdapat bagian sistem prosedur akuntansi SKPD, yakni agar kita bisa lebih jelas melihatnya. Selanjutnya, kita masuk di tujuan pembentukan sistem dan prosedur akuntansi SKPD. Pembentukan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan, belanja, aset, dan prosedur akuntansi non-kas dimaksudkan agar pelakuan akuntansi terhadap transaksi pendapatan, belanja, penambahan, atau pengurangan aset, dan transaksi non-kas diselenggarakan secara seragam, sehingga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, prosedur akuntansi pendapatan di SKPD. Pengertian dan lingkup pendapatan SKPD. Pendapatan SKPD meliputi semua penerima uang yang berasal dari pendapatan daerah yang hanya boleh diterima oleh bendahara, penerimaan pembantu, maupun langsung diterima di kas umum daerah. Tidak semua kelompok pendapatan daerah dapat dipungut dan diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 2, SKPD hanya berwenang melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya SKPD sering diminta memungut atau memotong pajak untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Selanjutnya, pendapatan yang dipungut oleh bendahara penerimaan dan diakui sebagai pendapatan SKPD terdiri atas kelompok pendapatan asli daerah, yaitu restribusi daerah. Yang kedua, sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang meliputi A. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan. B. Jasa giro. C. Bunga. D. Penerimaan komisi atau potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau penggadaan barang atau jasa oleh SKPD. Kelima, keuntungan selisih nilai tukar rupiah. Yang terakhir, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan di SKPD meliputi 1. Surat ketetapan restribusi atau SKR, yaitu dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan restribusi atas wajib restribusi. Yang kedua, surat tanda bukti pembayaran. Yang ketiga, surat tanda setoran atau STS, yaitu dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah ke rekening kas umum daerah. Yang keempat, bukti transfer, yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah. Yang kelima, nota kredit bank, yaitu dokumen atas atau bukti dari bank yang menunjukkan, yakni
Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya tentang materi Sistem Akuntansi Pemerintah dan Prosedur Akuntansi SKPD. Jika ada salah pengucapan atau penulisan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.